Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Febriana di YouTube channel aku, Feb Beauty Story. Jangan lupa buat like dan subscribe, dan jangan lupa juga kalian bisa share ke teman-teman kalian kalau merasa video ini bermanfaat. Aku juga butuh banget dukungan dari kalian untuk subscribe channelku ini supaya aku akan lebih konsisten lagi dan aku gak akan meninggalkan YouTube channelku ini. Oke guys, di hari ini aku tuh sebetulnya kepengen banget ngebahas tentang bulu mata eyelash extension yang sekarang udah banyak di e-commerce dan juga lebih memudahkan ya, kayak yang udah aku sampaikan di video sebelum ini, bahwa sekarang itu dunia eyelash extension itu udah lebih dimudahkan. Jadi untuk beberapa pemasangan bulu mata kayak misalkan double, 3D, 4D gitu-gitu tuh udah ada bulu mata yang buatan pabrikan gitu, tapi hasilnya tetap oke. Dan kalian itu nggak perlu pusing untuk nge-fanning gitu ya. Tapi kalau misalkan Russian, saran aku tetap nge-fan gitu ya. Jadi untuk hasilnya pun akan lebih bagus. Tapi ternyata masih banyak dari teman-teman yang masih bingung menentukan alat dan bahan juga, serta belanjanya itu gimana atau cara belanjanya itu gimana ya. Buat teman-teman jangan males juga untuk cek deskripsi, karena di situ juga biasanya aku akan masukkan link-link untuk kalian belanja alat. Dan juga jangan males untuk selalu buka video-video lain di channel ini, karena udah banyak banget juga penjelasan terkait eyelash extension. Nah, oke, di sini aku akan menjelaskan eyelash extension dari awal lagi, itu by modul. Nantinya modul ini juga akan aku rekam layarnya dan aku akan tampilin di videoku supaya teman-teman juga lebih paham lagi tentang eyelash extension. Nah, di video ini kita akan bener-bener mulai dari dasar lagi. Jadi kalau misalkan buat kalian yang udah merasa ahli boleh di skip dan juga lanjut ke video yang lain gitu. Mulai dari yang pertama, yaitu dasar banget atau pengertian dari eyelash extension supaya teman-teman di sini nggak miss gitu ya. Eyelash itu apa sih? Karena masih ada juga yang susah untuk membedakan antara eyelash dan juga lash lift. Oke, kalau lash lift itu dia tetap bulu mata asli tapi itu lebih dilentikan. Sedangkan eyelash extension di sini namanya juga extension ya, berarti kita menyambungkan bulu mata palsu ke bulu mata asli. Tetapi dengan pemasangan satu persatu, artinya satu bulu mata asli dipasang satu bulu mata eyelash extension. Atau kalau misalkan kalian mau pemasangan double, berarti satu bulu mata asli dipasang dua bulu mata eyelash extension. Kalau kalian mau pemasangan 3D, satu bulu mata asli dipasang 3 bulu mata eyelash extension. Kalau ada yang komen kok pemasangannya kayak tebel banget ya, apalagi kalau yang Russian. Iya, memang itulah eyelash extension gitu. Kita tidak bisa melihat dari perspektif diri kita sendiri gitu ya. Aku pakai bulu mata tebel banget, nggak bisa, karena ada beberapa orang memang yang kepengen bulu matanya itu bener-bener cetar dan badai, apalagi buat orang-orang yang kerjanya itu di entertain kayak gitu. Kecuali kalau untuk pemakaian sehari-hari biasanya memang lebih suka yang natural. Jadi kita nggak bisa protes guys dengan gaya-gaya atau model-model eyelash extension yang sudah ada, apalagi dengan Russian gitu ya. Jadi kalian nggak boleh kaget kalau ada orang yang memasang bulu mata di satu bulu mata asli dengan bendelan bulu mata yang banyak, yaitu namanya Russian gitu. Setelah kalian udah tahu penjelasan tentang apa itu eyelash extension, di sini juga aku mau menjelaskan tentang tipe bulu mata. Jadi kita mulai dari dasar banget ya, yaitu bulu mata. Bulu mata itu inti dari eyelash extension. Kalau nggak ada bulu matanya, kita mau pasang apa? Ya kan? Jadi bahan paling intinya itu yang pertama adalah bulu mata eyelash extension. Kalau misalkan teman-teman cari di e-commerce ya, itu teman-teman akan menemukan 3 istilah. Yang pertama curly, yang kedua length atau panjang, yang ketiga itu thickness atau ketebalan atau biasanya disebut dengan diameter. Yang pertama, ayo kita bahas dulu tentang kelentikan gitu. Bulu mata eyelash extension itu jenis kelentikannya itu banyak. Teman-teman bisa lihat gambar di sini yang di bawah tulisan penjelasan eyelash extension itu ada curly mulai dari J, B, C, D, C, L, dan L+. Ini yang membedakan adalah kelentikannya. Tapi kalau yang banyak dijual di e-commerce Indonesia, atau biasanya kalau teman-teman belanja di Shopee, Lazada, Tokopedia gitu ya, itu biasanya adalah ketebalan C dan D. Nah, saranku untuk teman-teman yang pemula, silahkan lakukan pembelian bulu mata eyelash extension itu di kelentikan C dan
D, karena itu akan yang lebih banyak dipakai. Sedangkan aku secara pribadi, kalau aku tuh lebih banyak stok itu di kelentikan yang D. Jadi ingat kalau misalkan teman-teman belanja di e-commerce, C, D itu bedanya apa ya? Bedanya adalah di kelentikannya. C dengan D lebih lentik yang D, oke? Jadi kalau misalkan ada klien teman-teman yang pengen, Kak, aku pengen bulu mataku itu tampilnya lebih lentik. Oh, berarti pemasangannya itu menggunakan kelentikan D. Terus kalau untuk CC dan DD, CC itu lebih lentik dari D. DD lebih lentik dari CC gitu. Tapi biasanya bulu mata makin lentik itu akan makin susah untuk dipasang gitu ya. Jadi teman-teman bisa beli aja yang C sama yang D. Kalau yang C itu biasanya bulu matanya itu lebih menyerupai bulu mata asli. Oke, selanjutnya kita akan membahas length atau panjang. Nah, panjangnya itu biasanya ditandai dengan milimeter ya. Jadi di sini kita akan belajar panjangnya itu ada mulai dari 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 15. Tapi yang biasanya umum digunakan, apalagi kalau misalkan kalian masih pemula, supaya kalian itu nggak terlalu banyak stok bulu mata, kalian bisa beli di ukuran 9, 10, 11, 12. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mapping untuk model natural, biasanya kan pakai 4 bulu mata atau 3 bulu mata gitu. Kak, kalau misalkan pakai 1 bulu mata atau 2 bulu mata aja boleh nggak? Boleh, tapi hasilnya nanti juga tetap akan berbeda. Kalau misalkan teman-teman kepengen bikin model-model kayak cat eye, doll eye, natural, open eye, itu teman-teman harus mapping dengan beberapa panjang bulu mata. Jadi sebaiknya kalau teman-teman masih pemula, beli aja ukuran 9, 10, 11, 12. Jangan kaget juga kalau di e-commerce nanti itu ukuran-ukuran 10, 11 untuk yang bulu mata premium itu lebih mahal. Ya, karena dia lebih banyak digunakan oleh orang-orang Indonesia atau khususnya klien-klien gitu, karena ukurannya itu tidak terlalu panjang tapi juga tidak terlalu pendek gitu ya. Jadi teman-teman paham kalau nanti teman-teman di di kotak bulu matanya itu ada kayak ukuran 10 mm, 9 mm. Oh, itu berarti panjangnya sih bulu mata eyelash extension itu gitu. Nah, selanjutnya adalah thickness atau diameter nih ya. Jadi diameter di sini nih yang teman-teman masih suka pada bingung. Kalau ukuran diameter bulu mata itu biasanya tuh 0,05 yang paling kecil dan yang paling besar itu di 0,25. Masing-masing itu punya fungsinya sendiri-sendiri. Hati-hati kalau buat teman-teman yang pemula, beli aja ukuran 0,15 sama 0,20. 0,20-nya itu nanti untuk pemasangan single, yang 0,15-nya untuk pemasangan double. Atau misalkan 3D masih oke pakai 0,15. Tapi kalau misalkan teman-teman nemu di e-commerce itu 0,12, teman-teman boleh menggunakan 0,12 untuk membuat 3D. 3D itu berarti 3 bulu mata eyelash extension ini digabung di fan, dibikin kayak kipas, baru ditempelin di 1 bulu mata asli. Jangan sampai teman-teman salah. Kalau masih bingung terkait single 2D itu nanti akan kita bahas lagi. Tapi kalau teman-teman gak sabar, silahkan cari lagi video yang lama, aku juga udah membahas itu. Nah, kalau diameter itu kan dia mulai dari 0,05 sampai di 0,25, oke? Kalau misalkan kalian pemula yang tadi aku kasih tahu, beli aja di 0,15 sama 0,20 karena ini yang paling aman. Terus kalau 0,10 buat apa, Kak? Biasanya untuk pemasangan 4 bulu mata. Jadi teman-teman harus nyabut 4 bulu mata, nantinya dibikin fan, terus ditempelin di 1 bulu mata asli klien. Atau disebut juga volume gitu. Nah, kalau yang 0,07 sama 0,05 itu silahkan teman-teman beli, tapi kalau teman-teman sudah menguasai teknik Russian. Jadi hati-hati kalau teman-teman beli yang 0,07 ini sama 0,05 ini, itu biasanya untuk Russian. Jadi jangan coba-coba teman-teman beli itu ketika teman-teman masih belajar di single atau double gitu ya. Jadi aku ulangi lagi, 0,07, 0,05 itu untuk pemasangan Russian, 0,10 itu biasanya untuk pemasangan 4 bulu mata, 0,12 atau 0,15 masih bisa untuk 3 bulu mata atau 2 bulu mata. Kalau single kalian pakai 0,20.
Tapi kalau misalkan kalian itu mau pakai bulu mata, itu juga harus disesuaikan sama bentuk mata sama panjang atau bentuk bulu mata si klien. Jangan sembarangan juga kalau misalkan nih teman-teman ketemu sama klien yang bulu matanya itu kecil-kecil banget. Jangan juga dipasang sama panjang 15 cm atau misalkan mata dia sipit terus teman-teman pasang pakai 14 cm. Itu juga nggak boleh, jadi harus disesuaikan dengan bentuk mata dan juga bulu matanya. Kalau memang bulu matanya kecil-kecil banget tapi dia pengen tetap panjang, maksimal aja pakai yang ukuran 11, better di 10. Tapi teman-teman nanti juga bisa cek untuk panjangnya itu apakah lebih panjang bulu mata aslinya atau lebih panjang bulu mata eyelashnya. Kalau untuk ngeceknya itu teman-teman tinggal pasang dulu aja satu. Kalau ternyata udah pas atau lebih panjang dari bulu mata asli, teman-teman silahkan teruskan. Terus kalau misalkan matanya itu sipit, jangan juga dipasang yang terlalu tebel atau panjangnya itu lebih dari 12 cm karena nanti akan bikin matanya itu tambah sayu gitu. Itu saran dari aku. Nah, terus di sini juga kita akan mempelajari kalau di Indonesia sendiri itu sebetulnya yang umumnya digunakan itu dulu itu model Korean lash atau Russian lash. Cuman berkembang lagi nih. Sekarang ada model anime, ada model wispy gitu-gitu. Teman-teman juga bisa belajar lagi. Yang penting dasar sama tekniknya aja dulu dipelajari supaya nanti kedepannya teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Terus di sini kalau misalkan teman-teman mau lihat, ini di sini ada gambar yang aku lingkari ini. Nah, di sini ada model klasik, hybrid, volume, dan juga mega volume. Bedanya apa? Ini juga masih berhubungan sama bulu mata ya, karena nanti di sini berapa bulu mata yang harus teman-teman pasang dan cabut, itu nanti ada di pembelajaran ini. Nah, kalau klasik ini, teman-teman itu biasanya pemasangannya itu single. Bisa disebut pemasangan single, klasik, atau natural. Atau teman-teman bisa lihat ini juga, jadi nih, klasik atau single. Kalau 2D berarti itu 2 bulu mata eyelash extension dipasang di 1 bulu mata asli. Di sini juga ada kalau misalkan makin banyak berarti ini diameternya juga harus teman-teman sesuaikan ya dengan yang di sini. Terus di sini ada pemasangan hybrid. Kalau hybrid itu biasanya diselang-seling. Misal nih, ini bulu mata asli. Di sini teman-teman pasang single, yang di sini 3D atau double gitu ya, yang masih gampang lah. Single, double, single, double, single, double, seterusnya. Biasanya itu kesannya pengen tebel tapi nggak tebel banget, tapi juga nggak yang natural banget. Nah, kalau volume, nah ini biasanya udah pemasangannya itu lebih dari 2 bulu mata, bisa 3, bisa 4, bisa 5, itu yang masih bisa dihitung teman-teman nyabutnya. Tapi kalau ke mega volume ini biasanya juga disebut dengan Russian. Jadi kalau mega volume itu makin tebel lagi. Dan tekniknya tetap sama. Satu bendel itu dipasang di 1 bulu mata asli, semua bulu mata yang sehat. Pokoknya yang masih bisa dipasang, silahkan teman-teman pasang supaya lebih terlihat full dan juga lebih rapi. Pun kalau nanti ada yang rontok satu, biar nggak bolong. Kalau teman-teman pasang Russian, asal tempel aja di kulit mata si klien atau di bulu mata, misal ngedempet gini nggak dipisah-pisahin pakai pinset, tempel gitu. Kalau ada satu yang rontok biasanya akan bolong, dan ini juga lebih berpotensi untuk merusak bulu mata asli si klien gitu. Selanjutnya adalah model eyelash extension. Nah, di sini aku cuma mau menampilkan 3 aja yang biasa dipakai juga. Ini adalah model natural, doll eye, dan juga cat eye. Kalau natural, ini perbedaannya masing-masing dari model ini itu adalah di mappingnya. Nih kalau teman-teman ngeliat angka-angka kecil yang di sini, ini berarti artinya mapping gitu ya. Ukuran 10, 11, misal kayak yang ini. Ukuran 10, 11, 12 makin panjang. Kalau cat eye itu panjangnya biasanya ada di ujung luar mata. Nah, kalau misalkan untuk yang doll eye atau open eye itu menyerupai biar matanya itu lebih belok gitu ya. Itu biasanya yang ukuran paling panjangnya itu benar-benar di tengah-tengah bola mata gitu. Sedangkan untuk yang natural ini biasanya menyerupai bulu mata asli, karena bulu mata asli pun kan itu nggak rata ya ukurannya, dia pasti berbeda-beda. Nah, kalau yang di sini adalah natural, jadi ukuran paling panjangnya itu nggak di tengah-tengah, tapi dia agak sedikit ke ujung luar, tapi nggak terlalu luar juga kayak cat eye. Itu tadi dasar tentang bulu mata eyelash extension. Jadi teman-teman harus pahami dulu tentang dasarnya itu tadi supaya nantinya bisa berkembang ke alat bahan yang lain-lain. Intinya teman-teman harus mempelajari dulu tentang bulu mata. Kalau misalkan belum paham, teman-teman bisa ulangi lagi video ini atau
ke playlist eyelash extension untuk melihat penjelasan lain. Nah, sekarang di sini aku akan ngajarin teman-teman gimana sih caranya nyari alat dan bahan yang ada di e-commerce gitu ya. Karena kalau misalkan di e-commerce itu kan biasanya alat dan bahan itu banyak banget. Dan teman-teman juga mungkin bingung, aku harus pakai merek apa nih? Atau misalkan harus pakai yang ukuran berapa? Kalau terkait ukuran, diameter, dan lain-lain kayak yang tadi udah aku jelasin. Jadi kalau misalkan teman-teman belum paham, boleh ulangi lagi video ini. Teman-teman bisa masuk ke Shopee dulu atau Lazada boleh, ke Shopee boleh, ke Tokopedia boleh. Tapi kalau aku biasanya di Shopee, teman-teman di sini bisa diklik bulu mata eyelash extension. Ini juga berlaku kalau misalkan teman-teman belanja lem, pinset, dan lain-lain ya. Nah, nih di sini kan ada banyak tuh kayak Yelik belum. Kalau Yelik itu biasanya yang ini 0.07, 0.05 itu buat ration ya. Jadi kalau pemula jangan dulu beli. Kalau aku biasanya itu belinya itu yang Nagaraku Premium Ellipse Lash. Jadi langsung aku ketik aja. Di sini udah ada beberapa pilihan untuk Nagaraku Premium Ellipse Lash. Ini adalah yang biasa aku pakai, tapi biasanya aku akan pakai itu yang kayak gini. Terus yang list di bawahnya ini yang warna silver, karena ada juga yang list kuning di samping sini itu terlalu lentik, jadi aku nggak terlalu suka ya. Jadi aku biasanya pakai yang listnya itu kuning atau silver di sini karena bulu matanya itu lebih gampang untuk dipasang. Nah, ini yang tadi aku jelasin, ini adalah yang diameternya, ini ukurannya. Dan untuk yang D di sini, yang ini itu berarti kelentikannya gitu ya. Kalau misalkan nih teman-teman mau belanja alat-alat di e-commerce, silahkan lihat rating untuk tokonya. Di sini ada namanya chat dibalas itu berapa persen. Artinya kalau misalkan teman-teman menemui kendala di toko itu, teman-teman akan direspon dengan cepat. Terus penilaian toko juga penting. Jangan sampai teman-teman beli produk di toko yang ratingnya itu 4 ke bawah. Itu ulasannya pasti udah jelek. Entah itu pengirimannya lama atau barangnya tidak sesuai dengan gambar. Itu teman-teman juga harus hati-hati. Nah, terus di sini juga pasti biasanya akan diberikan deskripsi dari si produknya itu. Jadi deskripsinya itu kayak gimana, silahkan teman-teman cek juga di deskripsinya. Terus untuk melihat ulasan, ya ini tadi nih ulasan dari pelanggannya, dia dapat nilainya berapa gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pembelian apapun di e-commerce, silahkan lihat ulasan dan juga deskripsi dari si produk. Nah, untuk yang tadi aku bilang, kalau ada Nagaraku Premium Ellipse Lash yang stiker kuningnya itu di samping ya, yang ini nih. Jadi stiker kuning dia ini di samping sini kuning, meskipun sama-sama Nagaraku Premium Ellipse Lash dan juga untuk kelembutannya itu sama, tapi yang membedakan adalah kelentikannya. Untuk yang stiker samping kuning ini, kelentikannya itu lebih lentik. Misalkan kita beli D, D-nya itu lebih lentik ketimbang yang premium yang silver tadi. Bahkan untuk C-nya ini, dia itu setara dengan D-nya yang stiker silver yang tadi gitu teman-teman. Nah, jadi kalau untuk video sekarang aku cuman mau membahas tentang eyelash extension itu di bulu mata. Nanti aku akan bikin video lagi di alat dan bahan lainnya atau alat bahan utama untuk eyelash extension. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa video ini bermanfaat, tolong untuk ditonton, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.